Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari yang baru dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan beri. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang besar bagi kami semua di atas kayu salib, membuktikan betapa Tuhan Yesus baik bagi kami semua. Sungguh cinta Tuhan luar biasa bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami semua, seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, yang sanggup menolong, memberkati, memulihkan, bahkan menguatkan iman percaya kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam Sola Gracia semua karena anugerah Tuhan. Selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya semuanya ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau tetap bersemangat, tetap mengucap syukur. Meskipun dalam momen Jumat Agung ini, dalam kita memperingati kematian Yesus Kristus, kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Saudara jemaat-jemaat Tuhan harus beribadah di rumah masing-masing. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Justru pagi hari ini saya percaya kita berlimpah dengan sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Dan kita boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau buka hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin mengawali kebenaran firman Tuhan pagi hari ini lewat suatu pengertian bahwa ketika bicara tentang kematian Yesus Kristus, sangat erat kaitannya, tidak bisa lepas dari yang namanya salib. Salib adalah jalan yang harus ditempuh, yang harus dijalani oleh Yesus untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia dari kebinasaan karena dosa. Dan pagi hari ini kita akan melihat beberapa pengertian tentang karya salib Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan beberapa hal yang kita akan lihat ini akan membawa kita pada akhirnya menyadari bahwa lewat salib kita memperoleh begitu banyak hal-hal yang istimewa daripada Tuhan. Lewat salib kita ternyata dibawa kepada rencana Tuhan yang ajaib, sehingga pada akhirnya kita memperoleh keselamatan. Lewat salib maka kita akan menyadari bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang sangat berharga, luar biasa. Itu sebabnya kita akan melihat beberapa hal yang bicara tentang karya salib Tuhan. Dan kita akan lihat di dalam Efesus 1. Yang pertama kita akan lihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Ini kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini luar biasa. Ini penyampaian Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan ini juga datang dalam kehidupan kita. Ini menunjukkan bagaimana penebusan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita memperoleh pengampunan dosa. Ayat ini membawa kita pada poin yang pertama. Sebenarnya ketika kita mengingat tentang salib Yesus, kita akan bisa menyadari bahwa memang tadinya kita adalah orang-orang yang berdosa, yang harusnya, yang pantasnya kita binasa. Karena di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, Roma 3 ayat yang ke-23, di sini dikatakan bahwa karena semua orang telah berdosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Bahkan dipertegas di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Tadinya manusia pantas untuk dibinasakan karena kehidupan dosanya, karena
Dosa pada akhirnya membawa kepada maut, kepada kebinasaan. Tetapi Kristus telah menanggung tuntutan dari perbuatan dosa manusia lewat apa? Mengorbankan darahnya tercurah di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 kita perhatikan, dan ayat yang ke-8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ini menunjukkan betapa begitu seriusnya Tuhan dengan kehidupan kita. Begitu seriusnya Tuhan ingin menyelamatkan saudara dan saya. Ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan mengosongkan diri, berinkarnasi menjadi manusia, dan sebagai manusia telah merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Untuk supaya apa? Berita baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita binasa, tetapi Tuhan mau kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan begitu sangat serius dengan kehidupan kita. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat dari poin pertama ini, kita ternyata ketika Tuhan begitu serius dengan kehidupan kita, mau menyelamatkan kita, kita juga harus menjadi orang-orang yang serius mengikuti Tuhan, serius kepada Tuhan, serius menjadi orang Kristen, tidak asal-asalan menjadi orang Kristen. Kita harus benar-benar menghargai salib Kristus. Jangan sampai di hari-hari ini kita kembali dikuasai oleh dosa, kembali dikuasai oleh kuasa kegelapan. Memang kita harus menyadari iblis di hari-hari ini berusaha untuk menarik kembali banyak orang untuk hidup di dalam dosa. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini yang sedang iblis lakukan. Bergerilya, berusaha untuk mencari yang namanya orang yang dapat, firman Tuhan katakan di sini, dapat ditelannya. Yang tadinya setia menjadi tidak setia. Yang tadinya hidup benar menjadi hidup di dalam dosa. Ini yang iblis mau. Tetapi firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini memberi pengertian kepada kita, sangat berkaitan dengan Efesus 4 ayat yang ke-27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan sampai iblis masuk kembali dalam hidup kita, menguasai kita, mempermainkan kita. Pada akhirnya apa? Yang terjadi menjatuhkan kita dan pada akhirnya membinasakan kita. Karena apa? Kita sudah dikuasai kembali oleh dosa. Iblis tahu di hari-hari ini waktunya tinggal sedikit. Jadi dia berusaha untuk pada akhirnya sebanyak mungkin membuat orang percaya berubah menjadi orang yang pada akhirnya hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan mau di momen kita pada pagi hari ini merayakan atau memperingati tentang kematian Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang tetap berpegang kepada keselamatan daripada Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau jadi orang-orang yang serius dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang punya komitmen dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang benar-benar menghargai salib Kristus. Kita mau belajar orang-orang yang bagaimana cara orang-orang menghargai salib Kristus. Kita mau belajar dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus boleh menjadi orang yang menghargai keselamatan yang Tuhan beri kepada dia. Karena apa? Karena yang pertama, dia menyadari bahwa dia sudah dipegang oleh Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejar kalau aku dapat juga menangkapnya. Kita perhatikan, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. So Paulus menyadari bahwa dia sudah ditangkap oleh Yesus Kristus. Orang yang menghargai salib Tuhan, orang yang serius dengan Tuhan, dia akan menyadari bahwa dia sudah ditangkap oleh Tuhan.
Dan dia tidak boleh pada akhirnya lepas dari genggaman Tuhan. Dia harus tetap ada di dalam Tuhan. Jangan sampai dia melepaskan diri dari genggaman Tuhan. Karena ketika kita ada di dalam genggamannya Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sangat berharga. Kita ada di dalam genggamannya Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Yang kedua yang ditunjukkan Rasul Paulus ketika dia menghargai keselamatan yang Tuhan beri, salib yang Tuhan sudah kerjakan buat dia, adalah dia berusaha mengenal Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhan itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kristus adalah adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan Paulus. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana dia menghargai Kristus, dia menghargai salib Kristus, dia menghargai keselamatan, dia menghargai hidup di dalam Tuhan dengan apa? Dia berusaha mengenal Tuhan. Pagi hari ini, mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang berusaha mengenal Tuhan. Kita serius dengan Tuhan, dengan kata lain kita harus berusaha mengenal Tuhan. Karena bahaya kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita akan binasa kalau kita tidak mengenal Tuhan. Akan percuma karya penyelamatan Yesus di kayu salib ketika kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga yang kita belajar di sini, di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika kita menyadari kita sudah ditebus dengan salib Tuhan yang luar biasa, karya salibnya yang luar biasa, ternyata firman Tuhan mau mengajarkan kita pagi hari ini bahwa kita harus belajar seperti juga Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus fokus kepada Tuhan. Ini yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Dimana ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita menyadari Tuhan begitu serius dengan kita juga harus fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang Rasul Paulus lakukan. Dia fokus dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau di hari-hari kita. Bagaimana kita menghargai salib Kristus, yaitu kita serius dengan Tuhan lewat apa? Fokus dengan Tuhan. Melupakan apa yang di belakang kita, melupakan kehidupan dosa kita. Dan kita mau serius dengan Tuhan lewat apa? Kita berusaha hidup benar, kita berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya bahwa pada akhirnya kita menyadari betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lewat poin pertama ini, saya percaya bahwa kita semakin hari semakin serius dengan Tuhan. Dan yang kedua, salib mengingatkan kita akan besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Di sini Tuhan ajarkan kita bahwa ketika kita mengingat salib, kita mengingat bahwa kasih Tuhan itu begitu sangat besar dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan juga rindu di momen kita memperingati kematian Yesus, kita harus juga tambah mengasihi Tuhan. Bahkan di hari-hari ini ketika kita menghadapi situasi yang mungkin tidak menentu, mungkin penuh dengan tanda tanya, kita mulai diperhadapkan dengan virus corona,
Firman Tuhan mau katakan bahwa itu tidak menjadi alasan untuk kasih kita menjadi dingin, tetapi kasih kita harus semakin hangat, bertambah di dalam Tuhan. Karena ini tantangan gereja Tuhan di hari-hari ini. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-12, Matius 24 ayat yang ke-12 katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan Tuhan mau mengingatkan kita bahwa musibah terbesar di dalam dunia ini bukan kecelakaan, bukan penyakit, bukan virus corona, tetapi ketika kasih Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Musibah terbesar dalam dunia ini bukan penyakit, bukan kecelakaan, bukan virus corona. Tapi sekali lagi Tuhan mengatakan bahwa ketika kasih itu hilang dalam hidup kita, itu sebabnya mari Tuhan mau di pagi hari ini kita mau bertambah-tambah kasih kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita mau bertambah, semakin hangat kasih kita kepada Tuhan. Semakin kita hangat kasih kita kepada istri, suami, anak kita, kepada saudara-saudara kita. Semakin hangat kasih kita, semakin nampak kasih kita kepada sesama. Apatah lagi di tengah-tengah kondisi di hari-hari ini, kita sama-sama semuanya merasakan yang namanya dampak dari virus corona itu. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita harus menunjukkan kasih kita dengan saling menolong. Menolong lewat apa? Lewat perkataan kita yang menguatkan satu dengan yang lain, lewat mengingatkan kita satu dengan yang lain, lewat sikap kita, lewat tindakan nyata. Saya katakan bahwa di hari-hari ini, kalau memang kita saat ini diberkati oleh Tuhan, mari kita mau jadi berkat bagi orang lain. Kita mau memperhatikan orang lain, orang yang susah. Kita mau memperhatikan di sekeliling kita. Dan saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kasih kita di dalam Tuhan, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama harus semakin hangat. Dan poin yang ketiga, ketika kita bicara tentang karya salib Kristus menunjukkan tentang sebuah pengampunan. Sekali lagi, salib Kristus menunjukkan sebuah pengampunan, di mana Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dan hal ini juga mengajarkan kita harus juga mengampuni. Dalam peringatan kematian Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau ajarkan kita untuk mari kita mau belajar mengampuni. Seperti teladan Yesus yang mengampuni dosa kita. Haleluya. Kita harus melepaskan pengampunan meskipun itu mungkin berat bagimu. Mungkin itu sulit bagimu, tetapi Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini harus mengampuni. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa memaafkan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita harus melepaskan pengampunan, memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti kita lihat, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari kita mau melepaskan pengampunan. Dendammu, sakit hatimu, kebencianmu adalah sampah dalam hidupmu. Dan itu pada akhirnya berbau busuk di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita mengalami hal ini. Dan tahulah saudara bahwa ketika kita tetap memiliki kebencian, tetap memiliki sakit hati, tetap tidak mau mengampuni, ada dendam, maka itu menjadi batu sandunganmu di dalam pertumbuhan rohanimu, dalam perjalanan rohanimu. Dan firman Tuhan katakan bahwa itu akan menjadi penghambatmu untuk engkau memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Markus 11 ayat yang ke-26, Markus 11 ayat yang ke-26,
Markus 11 ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini yang menjadi peringatan Tuhan bagi kita. Ketika kita tidak mau melepaskan pengampunan, Tuhan juga tidak mau melepaskan pengampunan dalam kehidupan kita. Artinya, hidup kita akan dikuasai oleh kehidupan dosa yang berupa yang saya katakan tadi, dendamu, sakit hatimu, kebencianmu, dan itu semua yang saya katakan tadi juga berbau busuk di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau. Itu sebabnya pada momen ini, mari ketika kita memperingati tentang kematian Yesus, belajarlah mengampuni. Belajarlah mengampuni. Dan yang berikutnya, yang terakhir, ketika kita bicara tentang salib, karya salib Kristus, ini menunjukkan sebuah kesempatan. Tanpa salib kita tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Tanpa salib kita tidak akan menikmati kesempatan untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Salib telah mengerjakan hal yang luar biasa sehingga kita boleh memperoleh kesempatan daripada Tuhan. Dan itu sebabnya mari jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan setengah-setengah dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahkan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, kita perhatikan ayat terakhir kita, Filipi 2 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini nasihat firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan ini juga menjadi nasihat Tuhan dalam hidup kita. Kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita melalui karya salib Tuhan membawa kita harus tetap mengerjakan keselamatan daripada Tuhan. Artinya kita harus berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan ketika kita bicara kita harus mengerjakan keselamatan dalam Tuhan, maka kita harus menyadari sekali kita percaya kepada Yesus, kita harus tetap percaya kepada Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan demi apapun juga. Jangan tinggalkan Tuhan demi apapun juga. Karena Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Pagi hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Beberapa pengertian tentang salib Tuhan. Bahwa pagi hari ini kita bisa melihat bahwa salib Tuhan mengingatkan kita. Salib Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang layak untuk binasa. Tetapi Yesus sudah menanggung dosa kita. Dia begitu serius memperhatikan hidup kita, keselamatan kita. Jadi kita harus serius dengan Tuhan. Yang kedua, lewat salib Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan begitu sangat besar dalam kehidupan manusia. Karena salib Tuhan, kasih Tuhan begitu sangat besar. Dan pada saat ini kita juga telah belajar bahwa lewat salib kita diajarkan untuk mengampuni. Karena Tuhan sudah memberi teladan mengampuni kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan yang terakhir, salib telah mengerjakan kesempatan buat kita untuk supaya pada akhirnya kita menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah kita jual Yesus, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu sangat luar biasa bagi kami. Dan pada saat ini, mari jemaat Tuhan, di akhir kebenaran firman Tuhan ini, mari tetap seperti yang menjadi himbauan saya. Mari kita mau tetap bersekutu di dalam Tuhan, meskipun saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Tetapi mari di jam-jam yang sudah saya informasikan kita beribadah bersama-sama. Dan mari
lewat kebenaran firman Tuhan ini kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan mari juga kita terus berdoa di dalam Tuhan sehingga kepada Tuhan, sehingga kita percaya bahwa oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena mujizat Tuhan, virus corona boleh hilang dan kita bisa bersama-sama lagi beraktivitas, bahkan beribadah di gereja. Mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan, sekaligus sebentar ada doa berkat. Sekali lagi ketika doa berkat saya akan ucapkan, mari jemaat-jemaat Tuhan, tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman Tuhan mengubah kehidupan kami, membawa kami semakin menghargai pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Ketika kami juga Tuhan di hari-hari ini belum melepaskan pengampunan bagi orang lain. Itu sebabnya lewat firman Tuhan kami belajar untuk saat ini kami mau mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain. Kami mau serius dengan Tuhan. Kami juga mau semakin bertambah-tambah kasih kami kepada Tuhan. Kami mau pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini menjadi kesempatan yang terbaik buat kami, untuk kami tetap berpegang kepada Yesus. Kami tidak mau Tuhan sia-siakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa, biarlah kondisi di hari-hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi kehidupan kami, keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Bahkan kami percaya Engkau melindungi kami dari virus corona dalam setiap aktivitas kami. Bahkan kami percaya bahwa kondisi di hari-hari ini tidak membuat kerohanian kami undur, tetapi kami percaya kehidupan kami semakin hari semakin kuat iman kami di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa ada Tuhan yang bersama kami, akan selalu menyertai kami dan akan menguatkan kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Jatiwangi, berkati Kabupaten Majalengka, berkati Tuhan bangsa Indonesia ini, berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua Tuhan jajaran yang ada. Berkati mereka dengan nikmat-Mu, sehingga mereka beroleh mengambil keputusan yang tepat untuk Tuhan bangsa kami, sehingga mampu mensejahterakan bangsa kami. Berkati keberadaan Tuhan dokter, para dokter, perawat yang ada, bahkan orang-orang yang ada di garda depan untuk mengobati pasien virus corona yang ada. Jadikan mereka saluran berkat mujizat-Mu Tuhan. Bahkan jauhkan mereka dari terpapar virus corona. Sembuhkan Tuhan orang-orang yang sudah terpapar virus corona. Kami berdoa, biarlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus nyata kesembuhan daripada Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami bersyukur pada momen Jumat Agung ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sungguh ajaib dalam hidup kami. Dan kami diajarkan untuk benar-benar serius dengan Tuhan. Ampuni dosa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari tadakan tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Haleluya.